Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas PPT saya yang berjudul Standarisasi Jaringan Komputer. Nama saya Abdul Haris Alfikri dengan NIM 23051204090. Konten yang saya bahas kali ini yang pertama standarisasi jaringan komputer, kedua pengertian standarisasi jaringan, 3. Model OIC dan TCP/IP. 4. Klasifikasi protokol jaringan. 5. Implementasi standarisasi jaringan. 6. Manfaat standarisasi jaringan. 7. Contoh kasus implementasi standarisasi jaringan. 8. Standarisasi jaringan dan keamanan. 9. Standarisasi jaringan dan manajemen jaringan. Terakhir, kesimpulan dan saran. Di sini akan membahas standar jaringan komputer, mengenai pengenalan standarisasi jaringan komputer, pentingnya dalam interoperabilitas, dan tujuan presentasi. Pengertian standarisasi jaringan. Dari definisinya, pengertiannya, standarisasi jaringan komputer adalah proses penetapan aturan dan protokol yang digunakan untuk memastikan komunikasi data yang efektif dan efisien antar perangkat komputer dan komputer yang berbeda. Tujuannya meningkatkan interoperabilitas, memudahkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta memperbaiki keamanan jaringan. Di sini ada dua model ya, yang ada model OSI dan model TCP/IP. Perbedaannya, model OSI Open System Interconnection. OSI memiliki 7 lapisan yang berbeda untuk memungkinkan komunikasi data yang efektif. Lapisan yang pertama fisikal, lapisan kedua data link, lapisan 3 network, lapisan 4 transport, lapisan 5 session, lapisan ke-6 presentation, lapisan 7 terakhir application. Sedangkan TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet. TCP mengatur transmisi data yang terpercaya dan efisien. Sedangkan IP untuk mengatur alamat IP untuk routing data. Klasifikasi protokol jaringan. Di klasifikasi protokol TCP/IP, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk transfer file dan data web. Lalu FTP, File Transfer Protocol, protokol untuk transfer file. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protokol untuk mengirim email. Sedangkan DNS, Domain Name System, untuk protokol untuk resolusi nama domain menjadi alamat IP. Dan protokol OSI, SNMP, Simple Network Management Protocol, yakni protokol untuk manajemen jaringan. Selanjutnya NetBIOS, Network Basis Input atau Output System, protokol untuk komunikasi antar perangkat komputer. Implementasi standarisasi jaringan. Contoh implementasinya ada Wi-Fi menggunakan protokol IEEE 802.11 untuk komunikasi nirkabel. Selanjutnya Ethernet menggunakan protokol IEEE 802.3 untuk komunikasi kabel. Terakhir VPN, Virtual Private Network, menggunakan protokol SSL atau TLS untuk keamanan jaringan. Manfaat dari standarisasi jaringan. Manfaat dari interoperabilitas yaitu memungkinkan perangkat komputer dari berbagai merek untuk berkomunikasi, dan integrasi perangkat
Manfaatnya memudahkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Manfaat keamanan jaringan, meningkatkan keamanan dan menggunakan protokol yang terstandar. Contoh kasus implementasi standarisasi jaringan. Kasus yang pertama, integrasi perangkat komputer di sebuah kampus menggunakan protokol TCP/IP. Kasus yang kedua, implementasi jaringan Wi-Fi di sebuah kantor menggunakan protokol IEEE 802.11. Standarisasi jaringan dan keamanan. Keamanan jaringan menggunakan protokol yang terstandar untuk meningkatkan keamanan jaringan. Contohnya menggunakan SSL atau TLS untuk VPN dan firewall untuk mencegah akses tidak sah. Sedangkan untuk standarisasi jaringan dan manajemen jaringan itu menggunakan protokol seperti SNMP untuk manajemen jaringan. Contohnya menggunakan NetFlow untuk monitoring trafik jaringan. Penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, standarisasi jaringan komputer sangat penting untuk meningkatkan interoperabilitas, integrasi perangkat, dan keamanan jaringan. Saran yang ditambahkan, selalu gunakan protokol yang terstandar dalam implementasi jaringan komputer.